La ilaha illallah Muhammadun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mitos sangat terkenal tentang harapan, namanya kotak Pandora. Mitos ini sebenarnya mau mengingatkan kita bahwa obatnya segala penyakit di dunia ini, apakah penyakit jasmani, rohani, penyakit individual, sosial, itu hanya satu: harapan. Selama masih ada harapan, sejauh itu pula segala kesulitan, segala kerumitan, segala kesusahan akan bisa teratasi. Tapi kalau tidak ada harapan, tidak. Kalau di mitosnya Yunani itu diawali dari mitos kotak Pandora. Jadi Pandora itu nama seorang dewi. Pandora ini nanti menikah dengan saudaranya Prometheus. Waktu mereka nikah, oleh Zeus dikasih hadiah kotak, nanti dikenal sebagai kotak Pandora. Katanya Prometheus, hati-hati, jangan dibuka kotak itu, nanti bahaya. Tapi karena penasaran, manusia itu kan gitu, kalau dilarang-larang malah penasaran. Situs itu kan kalau diblokir-blokir kan kamu malah penasaran gimana caranya bukanya. Nah, itu cirinya manusia. Pandora juga gitu, dia dikasih kotak penasaran, akhirnya dibuka. Begitu dibuka, keluarlah segala macam hal yang buruk, kejahatan, penyakit, bencana, penderitaan. Oh, itu membuat sedih kok yang keluar ini semua. Akhirnya dunia manusia kan jadi rusak. Tapi terakhir Pandora melihat, masih ada satu sisa di dalamnya, yaitu harapan. Nah, itu indahnya gaya bercerita mitos untuk menunjukkan bahwa apapun kesulitanmu, apapun kerumitan hidupmu, jangan khawatir asal kamu masih punya harapan. Kuncinya ada dalam harapan. Oke, kita mulai berteori sedikit-sedikit. Harapan adalah dorongan fitrah. Dia anugerah Allah yang hanya dimiliki oleh manusia. Binatang tidak punya harapan, tumbuhan tidak punya harapan. Bebek itu tidak punya cita-cita, besok aku kalau besar ingin jadi bebek yang berguna bagi nusa bangsa, tidak ada. Yang punya harapan manusia, fitrahnya, kodratnya manusia bercita-cita, berharap. Yang kedua, harapan lahir karena kebutuhan. Karena kita ingin survive, karena kita ingin aman, karena kita ingin mencintai atau dicintai, kebutuhan untuk status, kebutuhan aktualisasi diri. Dari sini kan muncul harapan-harapan. Jadi harusnya secara fitrah manusia itu berharap. Jadi manusia itu, kalau bahasanya komputer, itu program yang kompatibel untuk hidupnya manusia itu adalah program harapan, bukan program keputusasaan. Kalau kamu menginstal keputusasaan, harusnya crash dengan hidupmu. Jadi orang-orang yang pesimis, putus asa, itu sebenarnya menyalahi fitrahnya. Makanya Allah benci, disebutnya kafir atau kufur. Terus, apa pentingnya harapan dalam hidup kita? Ya, kalau ini sebenarnya tidak perlu dijelaskan, kalian sudah tahu. Saya kutipkan sebuah quotes dari Biksu Thich Nhat Hanh. Ini biksu Zen Buddhisme dari Vietnam. Katanya Thich
not hand, hope is important. Harapan itu penting sebab dia akan membuat momen saat ini tidak terlalu sulit untuk ditanggung. Kalau kita percaya bahwa besok lebih baik, kita akan bisa menanggung beratnya hidup hari ini. Itu enaknya punya harapan. Jangan putus harapan dengan situasimu, dengan kondisimu, kondisi negaramu, kondisi agamamu. Ketika kamu tidak putus harapan, seberat apapun yang kamu tanggung hari ini, rasanya akan ringan. Kenapa? Tenang aja, besok enak kalau harapan kita terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, berharap lagi. Selama kamu masih punya harapan, masih enak. Hidupmu kiamat kalau kamu sudah tidak punya harapan. Jadi, tanggunglah kesulitan hari ini dengan harapan. Jadi solusinya gampang. Kamu tidak punya uang, nggak apa-apa, sumpah sekarang. Bayangkan besok ini puasanya, besok kamu kaya raya. Itu kan kamu lebih enteng nanggungnya sekarang. Kamu jomblo sekarang tidak apa-apa, bayangkan besok dapat yang terbaik, itu kan kamu jadi enteng. Jadi berharap tidak membuatmu jatuh. Tidak ada yang bisa mengalahkanmu selama kamu masih punya harapan. Kok kamu kuliahmu tidak lulus-lulus, tidak apa-apa, saya masih berharap tidak ter-DO. Kok kamu ter-DO, tidak apa-apa, saya masih berharap masa depanku bagus karena ijazah dan gelar itu tidak segalanya. Kan gitu. Kok iya. Kok kamu susah di karirmu karena tidak punya ijazah, tidak apa-apa. Karir itu kan cuma satu aspek dalam hidup, masih banyak aspek yang lain. Kan itu enak. Selama kamu masih punya harapan, masih punya jangkauan ke depan yang kamu impikan, kan tidak masalah. Kamu mau kerja apa, ijazah tidak punya, keterampilan tidak punya, ya gampang nyari istri yang kaya aja misalnya. Masih ada harapan. Jadi perannya kunci harapan. Oke, terus ada quotes dari Henry Nouwen. Henry Nouwen itu pastor Katolik dari Belanda. All great spiritual leaders in history were people of hope. Semua tokoh pemimpin spiritual dalam sejarah adalah figur-figur penuh harapan. Tidak ada tokoh spiritual yang putus asa. Ibrahim, Abraham, Moses, Musa, nabi-nabi tidak ada yang putus asa. Ruth itu tokoh perempuan, neneknya Nabi Daud, yang nanti ada silsilah juga sama Yesus. Maria, Yesus, Rumi, Gandhi, Dorothy Day, semuanya menjanjikan orang-orang yang penuh harapan. Live with a promise in their heart. Mereka meyakini suksesnya di masa depan, janji-janji di masa depan. Itulah yang membimbing mereka menuju masa depan. Jadi masa depan itu penting, maka hidupkanlah dengan harapan. Oke, saya kira itu materi ngaji malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam.